Halo, sahabat si ember yang disayangi Tuhan. Ketemu lagi dengan Renungan Minggu bersama Mo Nano. Semoga kalian semua tetap sehat dan selalu gembira. Hari ini kita memasuki hari Minggu Advent yang keempat, hari Minggu terakhir dalam masa Advent. Itu berarti Natal udah amat dekat. Tinggal hitungan hari yang bisa dihitung dengan jari sebelah tangan aja. Ketika Natal udah di depan mata, apa kita udah sungguh siap merayakannya? Apa yang perlu kita lakuin di hari-hari terakhir ini untuk bisa menyambut Sang Juru Selamat dengan lebih pantas? Cerita tentang Daud dan terlebih lagi cerita tentang Maria, ibu Sang Penebus, kiranya membantu kita menyiapkan diri di hari-hari terakhir ini. Mau tahu ceritanya? Dengerin terus ya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama kita dengar cerita tentang Daud yang mau ngebuat rumah buat Tuhan. Tapi Tuhan ngingetin Daud kalau itu konyol dan gak perlu dilakuin. Kenapa begitu? Karena Tuhanlah yang memberi hidup kepada Daud. Tuhanlah yang membuat rencana besar bagi Daud, bahkan bagi keturunannya juga. Tuhanlah yang mengatur agar Daud berjaya sebagai raja. Bahkan keturunannya juga akan meraja dan kerajaannya akan kokoh dan tahtanya bertahan selama-lamanya. Pendek kata, Tuhan memakai Daud untuk dan sesuai dengan rencananya yang besar dan indah. Dalam Injil, kita dengar cerita Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Kita dengar kalau Maria ini dikaruniai atau diberi karunia oleh Allah. Gak berhenti di situ, Gabriel juga bilang kalau masih ada lagi yang bakal dialami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Dari situ aja kita udah bisa tahu kalau seperti Daud, Maria juga dipakai oleh Allah untuk dan sesuai dengan rencananya yang besar dan indah. Lebih detailnya, tentu kita ingat kepercayaan gereja kalau Allah melindungi Maria sejak dalam kandungan Santa Ana ibunya dengan pahala Yesus sendiri, sehingga Maria tidak tersentuh oleh noda dosa. Kalau itu boleh disebut sebagai persiapan, hari ini kita dengar pernyataan misi yang sesungguhnya. Maria akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang harus diberi nama Yesus, yang berarti Allah menyelamatkan umatnya. Maria akan menjadi ibu penebus, Mesias, Sang Juru Selamat. Rencana Allah yang luar biasa besar dan indah. Teman-teman terkasih dalam Kristus, dari dua cerita tadi kelihatan satu poin yang jelas. Daud dipakai Tuhan sebagai bagian dari rencananya, bagian dari saluran keselamatannya. Lebih nyata dan jelas daripada dalam cerita Daud, pengalaman Maria sungguh-sungguh ngasih lihat ke kita kalau Maria dipakai Tuhan sebagai saluran keselamatan. Lewat Maria lah Allah menghadirkan anaknya, Mesias, Sang Juru Selamat di dunia kita. Lewat Maria Allah menghadirkan keselamatan bagi dunia kita yang terluka. Jadi, apa pesannya buat kita? Mantereman kekasih Allah, kita jelas bukan Daud atau Maria, tapi saya percaya kalau kita semua juga dipakai Tuhan sebagai bagian dari rencananya, sebagai bagian dari saluran rahmat dan keselamatannya. Cuma mungkin selama ini kita belum sadar aja. Nah, sekarang kan udah dikasih tahu nih ya. Sekarang waktunya kita membangun kesadaran yang lebih kuat kalau kita ini juga saluran rahmat Tuhan yang perannya menyalurkan rahmat itu kepada orang-orang di sekitar kita.
Sekarang waktunya kita belajar menghayati atau bahkan meningkatkan peran kita itu. Natal bukan cuma berarti Yesus lahir bagi kita. Yesus lahir dan datang buat semua orang. Dulu dia datang lewat rahim Maria. Sekarang ini menurut saya dia butuh Maria yang baru untuk menjadi saluran kedatangannya, saluran kehadirannya. Nah, itulah yang jadi tugas kita. Yuk, melangkah sedikit lebih jauh, satu langkah lebih jauh. Jangan berhenti pada diri sendiri aja. Jangan cuma mikirin gimana caranya supaya Natal saya happy. Yuk, lihat ke sekitar. Pasti banyak orang yang membutuhkan kehadiran Yesus dalam hidupnya. Ini bukan soal kristenisasi atau penginjilan. Ini soal menghadirkan Yesus, sang kabar gembira, dalam hidup orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tertindas, dan gak punya penolong. Teman-teman yang terberkati, dulu Maria mungkin bingung waktu dengar apa yang dibilang Gabriel. Mungkin dia nggak kebayang gimana persisnya semua bakal kejadian dan juga gimana kelanjutannya. Tapi kita udah dengar kata-katanya yang terkenal, yang jadi ungkapan sikap hatinya. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sekarang mungkin kalian pun bingung waktu dengar omongan saya. Nggak kebayang gimana ngelakuinnya dan gimana kelanjutannya. Semoga kalian nggak kalah sama kebingungan dan ketidakjelasan itu. Apalagi oleh keengganan dan kemalasan. Roh Kudus akan turun atas kalian. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi kalian. Semoga kalian lebih tergerak oleh semangat untuk jadi Maria yang baru, jadi saluran-saluran baru rahmat dan kegembiraan dari Tuhan buat orang-orang yang membutuhkan di sekitar kalian. Teman-teman, kawanan yang dicintai Tuhan, itulah Natal. Yesus datang membawa kabar baik, kegembiraan, dan keselamatan buat semua orang. Kita pun hamba-hamba Tuhan. Mari hadirkan Yesus bagi lebih banyak orang. Mari jadi saluran kabar baik, kegembiraan, dan keselamatan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati.